Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Anda Sodikin MSI selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 8 Jakarta. Pada kesempatan hari ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah yaitu PLP 1 atau biasa disebut Magang 1. PLP 1 ini merupakan singkatan dari Pengenalan Lapangan Persekolahan. Ya, baik Pak. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aura Fariha, mahasiswa semester 4 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan saya melakukan PLP 1 ini untuk mengetahui bagaimana kultur dari Madrasah Aliyah Negeri 8 Jakarta dan untuk memenuhi tugas mata kuliah PLP 1. Selanjutnya kita mulai wawancaranya, Pak. Apa yang menjadi sebuah kebiasaan atau kultur budaya yang dilakukan oleh Civitas Akademika Man 8 Jakarta? Sebagaimana pembiasaan tadi, sebelum melaksanakan PJJ, pun juga ketika masa normal, itu tetap pembiasaan yang mengarah kepada hal yang positif, atau memberikan situasi yang nyaman, memberikan situasi yang tenang, memberikan situasi yang ketika peserta didik nanti memasuki kelas atau belajar secara normal, itu tetap dilaksanakan. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi bahwa pembiasaan kultur di Madrasah Aliyah Negeri 8 adalah kultur yang memang dibentuk dari pembiasaan gabungan antara sekolah umum kemudian tradisi pesantren, dan itu sudah dilaksanakan secara diperbaiki, sudah dilaksanakan sebagaimana biasa dan senantiasa diperbaiki dengan materi-materi yang kekinian. Jadi tidak hanya pembiasaan tadi pagi, kemudian tadarus, sholat duha, dan seterusnya, kemudian Jumat bersih. Jumat bersih juga senantiasa dilaksanakan 2 minggu sekali, agar mereka punya tanggung jawab, punya rasa dan tanggung jawab terhadap lingkungannya, kelasnya. Ketika nanti mereka di masyarakat juga mempunyai tanggung jawab yang sama karena pembiasaan itu. Kemudian pembiasaan jika ketemu dengan guru, cium tangan, kemudian saling mendoakan, menanyakan kabarnya, dan seterusnya, kemudian sapa, senyum, dan seterusnya, itu adalah hal yang memang positif untuk dilaksanakan. Karena mau tidak mau, ada kita akan sedih apabila peserta didik kita kalau lulus ataupun masih menjadi bagian daripada Civitas Akademika Man 8, kemudian mereka pada pembiasaan itu tidak berhasil. Karena lebih baik mereka tertib, disiplin untuk melaksanakan boya antri daripada mereka cerdas tapi tidak punya kesopanan di dalam masyarakat. Saya pikir itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana untuk peraturan dan tata tertib yang diterapkan di Man 8 Jakarta? Apakah seorang siswa itu diberi sebuah poin atau bagaimana Pak? Ya, di awal tahun ajaran, ketika mereka diterima di Civitas Akademika Man 8, mereka harus membaca tata tertib yang dikeluarkan oleh lembaga, oleh sekolah, oleh madrasah. Mereka tanda tangan di atas materai dan orang tuanya harus baca tata tertib itu, sehingga ketika nanti dalam pelaksanaan penegakan tata tertib yang di dalamnya ada poin yang harus mereka terima ketika melanggar, harus ada punishment ketika mereka melakukan satu kegiatan yang positif, itu sudah tercantum di sana. Jadi kita tidak perlu berbicara keras, tidak perlu dengan suara-suara yang banyak,
tetapi kesepakatan daripada tata tertib itu yang nanti akan berbicara. Jadi poin misalnya keterlambatan poinnya 5, kemudian nanti keterlambatan kedua lebih dari 5 dan seterusnya, dan itu kita hitung. Sehingga kalau nanti sudah melampaui poin yang sudah ditentukan, itu ada 3 kali tahapan, dipanggil kedua orang tuanya, kemudian memberikan pernyataan dan seterusnya. Ketika dia tidak mampu melaksanakan tata tertib atau tidak nyaman di Madrasah Aliyah Negeri, ya kita kembalikan kepada kedua orang tuanya untuk memilih sekolah yang cocok buat anak-anaknya. Saya pikir itu. Terima kasih Pak atas jawabannya, dan udah selesai juga pertanyaannya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Semoga pertanyaan ini bermanfaat untuk kita semua ya Pak. Sama-sama, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sodikin sudah meluangkan waktunya untuk kita. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pertanyaan yang mungkin itu kita buat sendiri Pak, karena kan kita penilaian individu jadinya berbeda-beda pertanyaannya. Ya, siap. Yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan? Udah sih, makasih ya Pak, maaf udah ganggu waktunya. Sama-sama, saya masih di sekolah, aman. Ya, terima kasih banyak Pak, pokoknya terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. Baik. Ya. Sama-sama, ya. Oke, siap. Kembali ke aktivitas dan urusan masing-masing lagi. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Dini semuanya. Mudah-mudahan sukses. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Live ya, sudah live ya? Ya Pak, siap. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Fariha, mahasiswa semester 4 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada pagi hari ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah yaitu PLP atau biasa disebut dengan magang 1. PLP itu merupakan kepanjangan dari pengenalan lapangan persekolahan. Biasanya PLP ini dilakukan secara langsung, terjun ke sekolah langsung. Tapi karena adanya pandemi COVID-19 ini, maka sistemnya itu diubah menjadi sistem daring, yaitu dengan mewawancarai kepala sekolah, guru bahasa Indonesia. Karena saya mengambil Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, maka saya mewawancarai guru bahasa Indonesia dan alumni tahun 2020. Bisa dimulai wawancaranya ya, Bu? Ya. Jadi gini, kan sekarang ini masanya itu berbeda ya, Bu, daripada masa-masa sebelumnya. Kenapa saya mengambil alumni tahun 2020? Karena lulusan tahun 2020 ini emang benar-benar berbeda sekali kan, dari lulusannya itu tidak ada yang namanya wisuda, hanya kayak semacam yang biasa aja gitu, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Makanya saya ini ingin bertanya tentang bagaimana nih proses pembelajaran proses pembelajaran yang biasanya dilakukan secara langsung di sekolah, tetapi sekarang diubah menjadi sistem daring. Bagaimana sih Bu proses pembelajaran yang biasanya dilakukan secara di sekolah dan sekarang tuh secara sistem daring? Pastikan itu sangat berbeda gitu ya Bu. Itu bagaimana Bu? Oke, ya. Makasih Aura. Perkenalkan, nama saya Firda Puji Lestari, guru Man 8. Nah, sekarang mengajar kelas 11. Nah, sebelumnya Ibu mau ngasih tahu dulu ya, di Man 8 itu semenjak COVID ini, pembelajarannya sudah melakukan pembelajaran online daring. Nah, biasanya setiap tahun itu, setiap guru itu berbeda ngajarnya. Misalnya,
yang biasa ngajar kelas 10 itu biasanya ngikutin kelas 10 lagi, tapi karena lagi seperti ini jadi sekarang mengikuti. Tahun kemarin Ibu mengajar kelas 10, nah sekarang mengajar kelas 11. Kenapa demikian? Karena memudahkan untuk belajar ya siswanya, karena di PAN 8 ini menggunakan medianya Google Classroom. Kalau misalnya Google Classroom itu kan kita harus punya kelas, terus anak-anaknya join gitu. Jadi dari pihak sekolah itu harus, jadi sekarang diikutin ya, kemarin ngajar kelas 10, sekarang ngajar kelas 11, yang kemarin ngajar kelas 11, terus ngajar kelas 12. Nah, untuk proses pembelajarannya itu menggunakan Google Classroom ya, karena sekarang tidak bisa tatap muka. Jadi begini, kalau misalnya bahasa Indonesia itu dimulai dengan pemberian materi terlebih dahulu ya tentunya. Oh ya, apalagi sekarang ini semenjak pandemi, khususnya semester ini, jadi agak dikurangi jam belajarnya. Biasanya kan kalau di MAN itu sampai jam 3 ya, jam 3. Nah, sekarang hanya sampai jam 12. Sampai jam 12. Nah, Bahasa Indonesia itu kan biasanya punya 2 kali tatap muka seminggu. Nah, sekarang ini dikurangi, jadi hanya seminggu sekali aja. Nah, itu juga waktunya cuma 1 jam gitu. Proses pembelajarannya pertama itu pasti pemberian materi ya. Nah, karena lagi seperti ini, jadi harus banyak-banyak cari media yang agar anak-anak mengerti. Contohnya, pasti pertama itu kalau Ibu video. Karena kalau misalnya ya, bisa didengar suaranya? Bisa, Bu. Ya, lanjut, Bu. Maaf tadi jaringannya. Ya udah seperti itu sih proses pembelajarannya. Ada Ya, lagi yang ingin? Kan pasti ada sebuah tantangan ya, Bu, karena kan emang berbeda gitu kan. Apa sih, Bu, yang menjadi sebuah tantangan proses belajar mengajar di era COVID-19 ini? Ya, tantangannya itu karena kan kita nggak bisa tatap muka ya, gitu. Nah, tadi juga udah Ibu singgung, yang pertama itu waktu belajarnya dikurangi semenjak pandemi. Setelah itu juga anak-anak itu bermasalah dengan paketan gitu, dengan kuota internetnya. Pasti setiap Ibu ngasih tugas, ada aja yang telat ngumpulinnya. Terus alasannya nggak ada paketan, Bu, katanya gitu. Biasanya sih Ibu ngasih waktu misalnya membuat teks prosedur gitu. Misalnya hari Senin pelajarannya, terus itu Ibu udah kasih waktu tenggangnya 2 hari agar mereka tuh bisa mengerjakan. Tapi tetap aja anak-anak masih telat ngumpulinnya kayak gitu. Terus juga biasanya udah bilang sih ke wali kelasnya, tapi mungkin karena mereka itu nggak ada internet, jadi dihubungin juga susah, kayak gitu. Ya, itu sih tantangannya, anak-anak pada tidak punya paketan. Terus kan bahasa Indonesia ini pasti ada yang namanya materi untuk praktik ya, Bu. Itu bagaimana, Bu, sistem penilaiannya? Kan biasanya kalau misalkan di kelas itu kita tampil secara langsung di depan teman-teman gitu. Kan kalau ini beda gitu, Bu. Itu bagaimana penilaiannya? Iya, ini sih yang belum pernah Ibu coba ya, karena mereka belum pernah mengirim prakteknya. Karena Ibu belajar dari pengalaman ya, mereka aja ngumpulin tugas itu agak sulit, apalagi kalau mengirim video itu kan memerlukan kuota yang banyak. Jadi Ibu siasatinnya ini misalnya kayak kemarin itu kan lagi materi teks eksplanasi. Itu KD yang 4.4 itu memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis.
Nah, jadi itu Ibu ambil aja yang tulisnya gitu. Nah, yang lisannya itu belum bisa Ibu ambil. Tapi sih nanti insya Allah akan mencoba sosialisasi dulu sebelumnya ke anak-anaknya. Karena nanti kan ada teks ceramah ya. Nanti Ibu akan sosialisasi nggak gimana mereka tuh bikin video terus mengirimnya juga gitu. Karena di Manlapan itu agak diringankan gitu ya. Kalau misalnya anak-anak yang memang tidak punya kuota, jadi kita nggak bisa memaksa gitu. Apalagi kan pelajaran yang lain juga banyak gitu. Mereka juga banyak yang awal-awal apalagi mereka pada banyak yang stres gitu karena isinya tugas mulu. Jadi ya itu disiasatinnya ya. Nanti sih insya Allah pengen dicoba pas lagi materi ceramah mau praktek langsung mereka mengirimkan hasil ceramahnya gitu. Mudah-mudahan bisa. Iya, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah wawancara hari ini sudah selesai. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktunya. Tetap jaga kesehatan ya, Bu. Sukses ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Fariha, mahasiswa semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu PLP1, atau biasa disebut dengan Magang 1. PLP1 ini kepanjangan dari Pengenalan Lapangan Persekolahan. Biasanya PLP1 ini dilaksanakan secara terjun langsung ke sekolah, menjadi guru piket atau menjadi guru pengganti bidang studi yang saya ambil, seperti Bahasa Indonesia. Tetapi, karena adanya COVID-19 ini, maka PLP1 ini dilaksanakan secara daring, dengan mewawancarai kepala sekolah, guru Bahasa Indonesia, dan alumni tahun 2020. Kenapa guru Bahasa Indonesia? Karena saya mengambil Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan mengapa yang kita wawancarai lulusan tahun 2020? Karena lulusan tahun 2020 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena jika tahun-tahun sebelumnya para lulusan itu mengadakan sebuah wisuda atau perpisahan secara langsung dengan teman-temannya, tetapi pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Halo Kak, nama aku Alifia Alkiptia. Aku udah jadi alumni tahun 2020, angkatan ke-30. Oke. Salam kenal ya, Alif. Kebetulan kamu ini anak organisasi atau tidak nih? Di Man8 kamu ikut organisasi? Ikut organisasi. Oh ya, apa organisasi apa yang kamu ikuti di Man8? Kebetulan aku itu ikut OSIS dan Pramuka. Oh, oke. Berarti kamu sering dong kayak misalkan melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang memang menjadi sebuah menjadi ikon di Man8 gitu. Kayak misalkan sebuah pensi juga ngadain. Pensi ngadain. Oh iya. Iya, tahun aku. Itu kan menjadi sebuah kayak ikon gitu, sekolah bahwa Man8 nih gitu, kayak memperkenalkan sekolah itu ke dunia luar gitu. Ya, baik. Iya. Bagaimana struktur dari organisasi ini, terutama untuk struktur organisasi OSIS ya? Ya. Jadi yang paling di urutan paling atas itu ada pembina OSIS. Di bawahnya itu ada MPK, ketua MPK. Di bawah ketua MPK itu ada wakil MPK, sekretaris, humas 1, humas 2, humas 3. Kemudian di bawahnya lagi ada ketua OSIS, wakil ketua OSIS, sekretaris, terus bendahara, lalu ada kementerian juga, ada Kementerian Olahraga, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Kesenian, sama Agama. Oke, berarti ada 5 itu ya, 5 kementerian dengan MPK dan OSIS ya? Oh ya, oke. Terus kan kamu udah mengikuti organisasi nih di Man8. Apa yang menjadi manfaat ketika kamu mengikuti organisasi buat diri kamu? Kalau untuk aku sendiri sih, melatih kemampuan berorganisasi itu jadi
kita jadi ketemu orang banyak, terus lebih pandai berkomunikasi sama orang, terus melatih tanggung jawab diri sendiri, terus membentuk pola pikir positif. Terus juga ada kita tuh jadi bisa bicara depan umum gitu loh. Oke, baik-baik. Di Man 8 ini kan pasti memiliki kultur, budaya, atau suatu kebiasaan untuk siswa dan siswinya. Ini kebiasaan apa yang biasa dilakukan sama siswa-siswi di Man 8 Jakarta? Di sekolah itu tiap pagi baru datang ke sekolah itu langsung sholat duha di masjid, terus dilanjutin sama tadarus. Terus tiap hari Senin itu ada upacara, itu 2 minggu sekali, diseling sama pembinaan dari wali kelas. Terus untuk hari Jumat itu, untuk putra ada sholat Jumat berjamaah, dan yang untuk putri itu dia tadarus di kelas, kalau enggak tadarus bareng-bareng, atau ada keputrian juga. Iya, oke. Itu berarti kultur budaya Man 8 dari dulu ya, memang seperti itu. Ya. Terus juga di Man 8 ini aktif kan ekstrakurikulernya? Aktif. Ya. Ekstrakurikuler apa yang masih aktif dan apa saja yang masih aktif gitu hingga sekarang gitu? Ekstrakurikuler di sekolah itu banyak, ada voli, futsal, basket. Itu di bidang keolahragaan itu tiga ekstrakurikuler ini sering ikut turnamen di luar sekolah. Terus ada paskibra, saman, pramuka, PMR, jurnal, itu juga sering ikut lomba di luar sekolah. Lalu ada IKI itu termasuk Ikatan Kesenian Islam. Di antara ada saman sama hadroh putra putri. Itu juga mereka sering ngadain lomba di sekolah atau ikut lomba di luar sekolah. Berarti dengan mengikuti lomba seperti itu kita bisa memperkenalkan Man 8 dengan sekolah-sekolah yang lain ya. Iya. Terus kamu ini lulusan tahun 2020 kan ya? Lulusan yang berbeda gitu dengan tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Enggak ngadain wisuda ngadain nggak? Atau hanya enggak ngadain? Berarti yang benar-benar daring pun enggak. Enggak, ya ampun. Berarti emang benar-benar lost banget ya, kontak banget. Udah nggak ada kontak-kontakan lagi sama guru, paling cuma silaturahmi juga di ini doang paling daring, tapi ya udah sendiri-sendiri juga, nggak ada bareng-bareng gitu. Nah, iya. Emang sedih deh ya. Nah, ini ya, lulusan tahun 2020 nih. Bagaimana keluh kesah dan kesan kamu tuh menjadi lulusan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Sebenarnya kalau dibilang sulit, semuanya dipersulit ya. Dari sekolah juga, dari kitanya misalnya mau ngadain wisuda, tapi dari sekolah juga kayak masih takut kan, karena ini suasananya masih COVID kayak gini. Takut juga kalau misalnya ngumpul bareng-bareng tuh ada yang terjangkit atau apa. Terus akhirnya wisuda nggak ada sama sekali. Terus abis itu daring pun nggak ada sama sekali. Nah, untungnya itu sebelum COVID ini, angkatan aku udah mulai bikin BTS, itu buku tahunan siswa, itu untungnya udah kelar semua. Terus juga sebenarnya lulusan aku tuh ada enaknya ada enggaknya ya. Kalau misalnya nggak enaknya itu, kita sebenarnya dari sebelum COVID itu udah banyak pelajarin tryout itu untuk UN. Nah, udah hamin berapa hari, tiba-tiba UN nggak jadi kan. Nah, terus langsung dilanjut SBMPTN. Nah, SBMPTN tuh persiapannya belum terlalu mateng. Nah, terus kita juga nggak ada kayak ngumpul-ngumpul sama temen-temen. Ya, yang nggak enaknya juga sebenarnya banyakan nggak enak ya Kak. Banyak universitas kayak kedinasan tuh ada yang tutup, stand tutup, terus juga
makin banyak makin banyak sekolah yang nggak ngadain tes secara langsung gitu kan, tes daring. Sedangkan tes daring ini kalau misalnya internetnya nggak memadai, itu juga susah kan Kak. Udah sih itu aja. Udah itu aja. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama. Semoga sukses ya. Terima kasih Kak. Iya, ikut kedinasan apa? Aku kemarin ikut kedinasan STPN, itu kalau kedinasan di bawah Kemenkumham itu aku ikut Poltekim. Politeknik Imigrasi. Oh iya. Terus STPN sama Perikanan. Semoga lulus, semoga sukses dan mendapatkan universitas yang diinginkan ya. Ya, amin. Kasih, Terima Kak. kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.